السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat asar dilanjutkan dengan ibadah menuntut ilmu, dan dua-duanya ini ibadah yang luar biasa. Ibadah salat asar sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Saya ninggalang salat asar secara sengaja. Saya ninggalang salat asar secara sengaja, faqad habita amaluhu, maka telah batal amal perbuatannya, telah hancur lebur ibadahnya. Menunjukkan ibadah salat asar ini ibadah yang luar biasa. Begitu pula dengan ibadah talabul ilmi, nuntut ilmu. Alhamdulillah, sampai dikatakan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, al-ilmu kulluhu babun minat ta'abbud. Menuntut ilmu semuanya bernilai ibadah, mulai dari niatnya ibadah, perjalanan menuju tempat menuntut ilmu ibadah, angkunda si pada tokol ibadah, angkunda si pada ngamalang ilmu ibadah, semuanya ibadah. Oleh karena itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih nyade kita untuk melaksanakan dua ibadah yang besar ini, salat asar, kemudian kita lanjutkan dengan belajar ilmu. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, kita melanjutkan pembahasan kita setiap sore. Kebetulan tiang membaca beberapa hukum dasar yang berkaitan dengan masalah al-buyu', jual beli. Dan kebetulan kita sudah sampai pada pembahasan al-buyu'ul muharramah, jual beli yang diharamkan. Kita ulangi sedikit bahwasanya hukum asal jual beli adalah halal. Allah Subhanahu wa taala nyebutan di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai', dan Allah menghalalkan jual beli. Biya hukum asal jual beli itu adalah halal. Cuman terkadang jual beli yang halal itu dia bisa berubah menjadi haram bi asbabin, karena ada sebab-sebab. Ternyata tatkala dipelajari oleh para ulama kita, sebab yang menyebabkan jual beli bisa berubah menjadi haram ada tiga, dan ini sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah az-zulmu, kezaliman. Jual beli tersebut ada unsur kezaliman di dalamnya, maka dia haram. Kemudian yang kedua al-gharar. Al-gharar artinya ketidakjelasan.
arak sindikna jelas di dalam jual beli itu, barangnya tidak jelas atau nanti harganya tidak jelas, maka ini haram jadinya. Kemudian yang ketiga, ar-riba, jual beli itu ada unsur ribanya. Nah, dan kita sedang membahas jual beli yang ada kezaliman di dalamnya. Ya. Ada beberapa contoh jual beli yang ada kezaliman di dalamnya yang telah kita sampaikan. Di antaranya al-ghish, yaitu kecurangan. Penjual dia menyembunyikan cacat barangnya. Ya cacat le barang no, tetapi disembunyikan oleh penjual, maka ini haram. Begitu pula dengan pembeli, uangnya itu ada cacatnya tetapi dia sembunyikan. Ya. Intinya apabila jual beli itu ada unsur ghish, kecurangan, yang dimaksud dengan kecurangan di sini ada cacat di dalam jual beli itu yang disembunyikan, maka ini haram. Ya. Dan ini sudah kita sampaikan. Dan ulama kita mengatakan, lamun seandainya terlanjur jual beli, idam beli barang, setelah dah terlanjur, wah kedung dah beli barang tersebut, tiba-tiba sampai di rumah ketemu cacat barang itu. Ya, ketemu cacat barang tersebut, maka ulama kita mengatakan ada 3 pilihan. Siapa yang membeli barang, setelah dia beli barang tersebut ternyata sampai di rumah ada cacatnya, pas dah beli ia teduk doang penjual ini, dia tahu barangnya ada cacat tetapi dia tidak jelaskan, ya, maka dia sebagai pembeli memiliki 3 pilihan. Pilihan si pertama adalah pelungguh ridha, pelungguh ikhlas menerimanya, maka itu hak pelungguh. Ini pilihan yang pertama. Ya, sebagian dengan kadang pas beli barang, setelah sampai balik ada cacatnya, dia mengatakan, ya sudah, wah kedong ini katanya, alurang be, dan ucapan-ucapan yang semisalnya. Maka ini pilihan yang pertama, terserah ida. Atau pilihan yang kedua, balikkan barangnya, kembalikan barangnya dan ambil uangnya secara full. Nih barang dah, debait dia malik, ternyata barang dah ya cacat, mana uang saya, kembalikan uang saya semuanya. Ini pilihan yang kedua. Atau pilihan yang ketiga, dia tetap ambil barang itu tetapi dia mengambil arsh. Dia tetap ambil barang itu sambil dia ambil arsh namanya. Iya. Pelungguh sing ngaji Rubin ida si berkacamata, saya rendah. Apa maksud arsh ini? Masih ingat dah? Lupa dah? Baik. Jadi pilihan yang ketiga, tetap dah bait barang, no? Barang si cacat itu tetap dah bait dia, cuman pelungguh mengambil arsh juga. Ya bukan arash, ya bukan arashnya Allah, ya arsh. Yang dimaksud dengan arsh kata para ulama adalah perbedaan harga barang ketika dia bagus dan ketika dia cacat. Yang kasih contoh, ya misalkan dia beli HP, ya cacatnya HP ini, tetapi pedagang itu diam saja dia, penjual itu diam saja, dia tidak jelaskan, padahal dia tahu ya cacatnya, ya kurangnya HP ini. Kemudian pelungguh tanyakan, pira ajin HP ini? Pedagang mengatakan 5 juta, saya jual 5 juta. Akhirnya beli indah HP no 5 juta. Dan ida nganggap HP ini dia bagus, dia normal. Sampai lek balik ternyata ketemu cacatnya HP ini. Ya,
Apa cacatnya? Setiap kali dinyalakan, ya baru nyala 10 menit kabur layarnya. Ula ida mati ya Malik. Nyalaang Malik baru 10 menit kabur layarnya lagi. Intinya ada cacatnya. Maka di sini terserah pelungguh. Kalau pelungguh ingin tetap ambil HP ini dan mengambil arsy boleh. Simbe ngarnina arsy. Ida datang li ahli HP. Kaidah ahli HP. HP ini kalau normal berapa harganya? Oh, harganya 5 juta. Persis marang kundang beli ya 5 juta. Nah, sekarang HP ini ada cacatnya. Berapa harganya kalau dia cacat seperti ini? Dilihat. Oh, kalau dia cacat seperti ini harganya 3 juta. Berarti pira selisihnya? 2 juta. Silahkan pelungguh ambil HP-nya dan ambil 2 juta itu. Ini disebut dengan arsy. Jadi ya telu pilihan dah, ya. Lamunnya cacat barangnu, setelah dah beli ya ternyata cacat barangnu, ya telu pilihan dah. Pilihan si pertama, ida pasrah, ida ikhlas. Lalu orang wah kah, lawan lek jelo kiamat berurusan kata. Ya, terserah ida wah kah. Kemudian pilihan si kedua, dah tulakang barangnu, dah bait kepeng dah selapukna. Nih, saya tidak mau beli, mana uang saya? Pilihan si kedua. Pilihan si ketelu, tetap da pertahanan barang ini, tetapi pelungguh berhak nerima arsy. Arsy itu perbedaan harga barang tatkala normal dengan harga barang tatkala cacat. Iya. Ya, paham ini ke? Sebenarnya tiang ulangi aja ini. Kemudian itu dia di antara bentuk jual beli yang ada kezaliman di dalamnya. Ya. Kemudian juga di antara jual beli yang ada kezaliman di dalamnya yang sudah kita sampaikan sebenarnya adalah an-najas. Masih ingat dan najas tidak Bapak, Mami? Najas. Ngaji darubin. Tipuan. Si pertama dah nipu. Baik, an-najas itu, an-najas ya, banyak tafsiran para ulama tentang najas, di antaranya adalah pedagang dia berbohong tentang modalnya. Si pertama. Ya. Pira modal de barang ini, dia mengatakan 100.000 padahal modalnya 50.000. Ini najas. Ya. Dan ini tentunya haram yang seperti ini. Dan sering tiang sampaikan, sebaiknya para jamaah sekalian, lamun dah berdagang dendek dah sebut modal. Dan itu dia hukum asal jual beli kata para ulama. Hukum asal jual beli itu jangan sebut modal. Ada dengan beketuan liidah, pira modal dalik barang ini. Dia dah perlu tahu modal tiang, yang penting saya jual 200.000, bani sudah silahkan ambil, tidak berani cari barang yang lain. Itu paling bagus. Ya, hukum asalnya lebih baik tidak sebut modal. Nah, ini dia makna najas si pertama, berbohong di dalam modal. Makna najas si kedua adalah pura-pura menawar, pura-pura nawar supaya pembeli yang lain itu berani beli dengan harga yang mahal. Ya. Tiang dikasih tahu ini sering terjadi pin pasar hewan. Ya, lek pasar Sampi, lek pasar Bembe misalkan. Itu sering terjadi ini. Ya, ada misalkan ya berdagang Bembe atau berdagang Sampi, kemudian ada orang datang. Pembeli datang, pembeli ini mengatakan pira ada pedagang Sampi ini. Kemudian pedagang ini mengatakan 15 juta. Sampi ini 15 juta. Pembeli ini mengatakan sade ita 13 wakah. Tawar menawar. Sini bilangnya 15, si pembeli mengatakan 13 sudah. Akhirnya ada satu orang, dia pura-pura nawar. Apa kata dia? Meh tiang bekah yang beli dia 15 juta supaya yang nawar ini dia terpancing untuk mau beli.
Padahal penawar si kedua ini dia pura-pura nawar. Ya. Biasanya ini sama temannya saling setel. Ya saling setel kanca baturnya. Bareh lamun ada datang pembeli kemudian dia nawar, dia pura-pura nawar endah supaya dia berani beli. Ini disebut dengan najash dan ini juga hukumnya haram. Baik. Kemudian yang ketiga yang telah kita sampaikan berkaitan dengan jual beli yang zalim ini, al-bai'u alladhi fihi i'anatun 'alal ma'siyah, jual beli untuk membantu kemaksiatan. Jual beli untuk membantu kemaksiatan. Ya. Makanya ulama kita mengatakan di antara syarat sah jual beli adalah barangnya itu harus halal. Lamun barangnya itu haram maka tidak boleh jual beli, tidak sah jual belinya. Mana contohnya? Rokok misalkan, ngendang maaf. Ya. Dagang rokok sah atau tidak? Menurut banyak ulama tidak sah. Kenapa? Karena ini jual beli membantu perbuatan haram. Ya, cuman masalahnya ya si lais no. Ya si lais. Ya. Bahkan pernah yang sampaikan kepada di sebuah pengajian, ada sebuah toko, awal-awalnya toko ini ya bersih dari rokok lah itu, sepi dengan belanja, padahal toko beli. Akhirnya ada yang memberikan dia saran, coba dah berdagang rokok, rame toko anda. Akhirnya betul, dia pun mulai dagang rokok, rame tokonya. Subhanallah, ya si lais memang. Ya, cuman kan kita ini bukan hanya mencari untung, bukan hanya mencari uang, yang kita cari adalah halal dan berkahnya. Nah ini dia si ketelu, ada unsur kezaliman di dalamnya, jual beli untuk berbuat maksiat, menjual barang atau membeli barang untuk berbuat maksiat seperti rokok, ya, begitu pula alat-alat musik dan semisalnya. Dan yang keempat, yang terakhir yang telah kita sampaikan termasuk jual beli yang zalim yang diharamkan, bai'ur rajuli ala bai'i akhihi, menjual di atas penjualan orang. Ida berdagang li atas dagangan dengan. Ya, maksudnya contoh misalkan Abu Nabila yang beli tanah li ustaz, misalkan Abu Nabila beli tanah li ustaz, ustaz no berdagang tanah ke Abu Nabila, ternyata dapat tiang kabar ustaz menjual tanah 5 arah, misalkan harganya itu misalkan 60 juta, 5 arah 60 juta, sudah deal, wah sepakat. Cuman Abu Nabila belum menyerahkan bayar, cuman wah sepakat. Ustadz no berdagang tanah oleh Abu Nabila, sepakat. Akhirnya tiang datang ke Abu Nabila, tiang katakan, Abu Nabila, tiang dapat kabar pelungguh beli tanah dari Ustadz 5 arah harga 60 juta. Abu Nabila, lebih baik beli sama saya saja. Tiang yang dah berdagang tanah ini, tiang kasih ida lebih murah, 5 arah 50 juta. Nah ini dia berdagang di atas dagangan orang, dan ini haram. Yang ngumbe perasaan Ustadz no, seandainya Ustadz tahu, sudah sepakat ini, tiba-tiba Abu Nabila mengatakan, Ustadz ngendang maaf dek payung, kan dah urung ada satu dan lain hal, ya, satu dan lain hal. Nah ini haram, haram yang seperti ini. Begitu pula wa syira'uhu ala syira'ihi, membeli di atas pembelian orang, ini juga haram. Membeli di atas pembelian orang. Ya. Kalau tadi menjual di atas penjualan orang, yang ini membeli di atas pembelian orang. Ini sering terjadi ini, yang maaf, terutama kita lihat timur, sendagar Trong Aceh. Ya, sendagar Trong Aceh. Kadang petani no, kadang wah sepakat kan ca sendagar no, wah sepakat, cuman sendagar belum ngasih uang, tahu-tahu datang sendagar lain, jipire ada jual Trong Aceh dari sendagar itu, oh 1 kilonya saya jual 5.000,
Kalau jual sama saya 1 kilonya itu 10.000, akhirnya dibatalkan ke ininya. Nah ini sama artinya membeli di atas pembelian orang. Ya. Baik, itu dia para jemaah sekalian yang telah kita sampaikan. Sekarang kita masuk pembahasan terakhir jual beli yang ada unsur kezaliman di dalamnya. Qala al-muallif hafizahullah taala, berkata Syekh Dr. Yusuf bin Abdullah Asy-Syubaili, si terakhir, contoh terakhir jual beli yang ada kezaliman di dalamnya, al-ihtikar, jual beli ihtikar. Jual beli ihtikar. Simbe ngarnianna jual beli ihtikar. Kata beliau di sini, an yahbisa sil'ata 'anin nasi, seseorang dia menahan barang, ia nahan barang, tidak mau dia jual kepada orang, ma'a hajatihim ilaiha, padahal orang-orang butuh kepada barang tersebut. Ya. Rata-rata dengan butuh timpa barang itu, tetapi dia simpen barang itu. Setiap kali ada dengan datang, ada beras ke, darat katanya, padahal duit berkarung-karung di dalam, tapi dia simpen. Kenapa dia simpen? Liyazdada talabu 'alaiha, supaya nanti banyak orang nyari, thumma yabi'uha bi si'rin murtafi', kemudian dia jual dengan harga yang sangat mahal. Lamun bahasa anta monopoli atau nimbun barang. Ya. Paham ida ihtikar ini? Baik. Ihtikar ini nimbun barang padahal orang-orang butuh kepada barang tersebut, tapi sengaja dia simpan, sengaja dia sembunyikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya barang itu nanti mahal. Ya, barang itu nanti mahal. Ya, bahasa Indonesianya monopoli. Ya, cuman bahasa kita mungkin nimbun barang dan semisalnya. Apa bahasa Anda? Lain nih John itu. Lain nih John. Ya. John jadi beli pauk motek na. Lagu ida gendunggu ya laun da bawi ya pas masak. Itu ijon barang stokan. Baik, barang stokan. Ini bahasa Anda? Baik. Jadi bahasa Indonesianya monopoli, nimbun barang. Baik. Para jemaah sekalian, para ulama kita mengatakan, kebanyakan ulama berpendapat perbuatan seperti ini hukumnya haram. Kebanyakan ulama mengatakan perbuatan seperti ini haram. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan, la yahtakiru illa khati, tidaklah orang yang berbuat ihtikar kecuali orang tersebut khati. Khati artinya athim, berdosa. Sai-sai berbuat ihtikar, nimbun barang, monopoli, maka dia athim, berdosa. Maka ini dalil bahwasanya perbuatan ini haram. Karena Nabi SAW mengatakan berdosa. Bahkan dalam hadis lain, tetapi hadis ini sanadnya ya dhaif. Ya, dikatakan dalam hadis itu wal muhtakiru mal'un, orang yang berbuat ihtikar itu mal'un, dilaknat. Ada sebagian ulama berpendapat perbuatan nimbun barang ini, nyimpen barang ini, hukumnya sebatas makruh, kata mereka. Sebatas makruh, ndekna haram. Tetapi wallahu alam, pendapat si paling kuat adalah haram. Kenapa? Karena Nabi mengatakan pelakunya berdosa. Lamun makruh dosa tu ndek? Ndek, lamun makruh ndek dosa. Lamun makruh dia dah berdosa. Lebih bagus dendek dah gawe ia singarnin nama makruh, lebih bagus dendek dah gawe ia seandainya gawe dan dia dah berdosa, itu makruh. Tetapi ini Nabi SAW mengatakan siapa yang melakukan ihtikar maka dia khati. Ditafsirkan oleh para ulama, khati di sini artinya athim, berdosa.
Berarti haram atau makruh? Haram, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Baik. Cuman ulama kita berbeda pendapat apa barang yang tidak boleh kita timbun. Ndik na selapuk barang haram dah timbunnya, haram dah simpen ndik. Barang apa yang haram untuk kita ihtikar di dalamnya, untuk kita timbun, itu barang apa? Ya, tak perlu pendapat. Sebagian ulama mengatakan sekedar makanan pokok saja, makanan pokok manusia. Apa makanan pokok tah? Beras. Sehingga lamun dan nimbun madu, ida berdagang madu. Setiap kali ada dengan datang belanja ada madu ndak narak. Ya, maka ida berdosa gara-gara bohong, bukan gara-gara nyimpen, bukan. Dosanya gara-gara bohong, bukan gara-gara nyimpan. Ini pendapat si pertama. Kenapa? Karena pendapat si pertama mengatakan yang tidak boleh disimpan itu adalah kutul adamiyin, makanan pokok manusia. Makanan pokok manusia, itu rata-rata beras. Baik. Pendapat si kedua, sindik da kanggo nyimpennya, ya, supaya nanti harganya mahal, adalah kutul adamin wal bahaim, makanan pokok manusia dan makanan pokok binatang. Di tiang tahu bahasa anda, lamun bahasa tiang litimu ada istilahnya lambuk, lambuk apa? Anu beras no, nggon makanan manok no, apa? Lain modern. Lambuk kan sama unggun ya. Bahasan tiang lambuk, lambuk. Nah, ini makanan dedak, makanan ayam, makanan bebek. Menurut pendapat si kedua, yang tidak boleh diihtikar, ditimbun itu ini, makanan pokok manusia dan makanan pokok binatang. Pendapat si ketelu, dan insya Allah ini yang paling kuat. Pendapat si ketelu ini, ya, dikuatkan oleh banyak para ulama kita, yaitu tidak boleh menimbun barang apapun yang sangat dibutuhkan oleh manusia, termasuk gas. Di zaman kan ini luar biasa butuh tali gas no. Kadang subhanallah sampai tawaf tali gubuk no minta gas ini. Datang lihat toko arak gas ini, darak katanya. Datang toko darak, padahal ya numpuk di dalam. Cuman nanti ketika sudah capek, lelah kita cari, tiba-tiba dia mengatakan, arak sebenarnya di dalam lagu ya mahalan sekedi. Mahalan. Nah ini termasuk gas. Kemudian juga di dalam keadaan tertentu, misalkan layak pas gempa no, tenda, ya, terpal, tenda terpal. Nah sebagian orang dia simpan itu, kenapa? Dia tahu manusia sedang butuh pada saat itu. Ruben endah pas corona no, masker. Makanya wallahu a'lam, pendapat si paling kuat yang dikuatkan oleh para ulama, wallahu a'lam, tidak boleh menimbun barang apapun selama barang itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Sangat dibutuhkan oleh manusia. Insyaallah ini dia pendapat si lebih kuat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan sekedar makanan manusia doang, itu yang tidak boleh. Ada yang mengatakan makanan manusia sekaligus makanan hewan. Tapi wallahu alam, sekali lagi pendapat yang terkuat, apapun itu selama itu dibutuhkan oleh manusia, santer manusia butuh kepadanya, maka tidak boleh ditimbun, tidak boleh disimpan dengan tujuan untuk menjadikannya mahal nanti. Jelas tidak ini? Baik. Para ulama kita mengatakan la yakunul ihtikar muharraman illa bi syartain. Tetapi perbuatan ini, ihtikar ini, dia tidak haram kecuali dengan dua syarat. Beliau mengatakan dua syaratnya.
Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qudamah mengatakan 3 syaratnya. Kapan ihtikar itu haram? Lamun terkumpul 3 syarat. Syarat si pertama, barang yang disimpan itu barang kebutuhan orang banyak. Si pertama. Sudah tiang sampaikan tadi. Syarat si kedua, barang tersebut sedang langka. Ya jangan jarang. Si angkun luwe dengan butuh, si angkun luwe manusia butuh kepada barang itu, akhirnya barang itu jadi langka. Maka ini tidak boleh nyimpen di musim langka. Lagu lamun yang gelanyat pekan barang tersebut, meskipun barang pokok, bau dah simpen ya. Ya, contoh misalkan ida sendagar beras, lagu pekan yang gelanyat beras, bau dah nyimpen, bau dah nyimpen. Yang gelanyat beras li aimal ini misalkan bau dah nyimpen. Lagu misalkan ya jakarna langka beras ini sedangkan manusia butuh luar biasa, maka di sini tidak boleh nyimpen. Baik, ini syarat si kedua. Dan syarat yang ketiga, ihtikar ini haram kalau dia nyimpen dengan tujuan untuk menjadikannya lebih mahal. Kalau dia nyimpen dengan tujuan supaya nanti lebih mahal barang ini. Ya, baik. Lamun terkumpul 3 syarat ini jamaah sekalian, haram jadinya perbuatan ini. Syarat si pertama, barang kebutuhan manusia. Si kedua, ya langka, ejakan langka. Si ketelu, ida nyimpen tujuan supaya mahal. Baik. Lagu lamun ida nyimpen tujuan untuk kepentingan kanggo atau ndik? Ya, contoh misalkan pas musim corona masker ini. Lagu meskipun arak masker li toko lagu simpen tujuan apa? Saya mau pakai sendiri kata dia. Saya mau pakai sendiri. Karena kalau saya jual habis masker ini, saya yang kesulitan nyari kata dia. Oleh karena itu saya mau simpan sendiri. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Yang tidak boleh kalau dia nyimpan tujuannya untuk menjadikannya mahal. Lamun kumpul 3 syarat ini ya haram jadinya. Taib yang terakhir pada jemaah sekalian, apabila terjadi perbuatan seperti ini, apabila ada pedagang suka nimbun barang, ya girang nyimpen gas, ya girang nyimpen barang-barang si pokok yang dibutuhkan oleh manusia, maka di sini pemerintah harus turun tangan, memaksa dia mengeluarkan barang tersebut dan menjualnya dengan harga pasar. Harus pemerintah turun tangan. Ya, pemerintah harus turun tangan memaksa pedagang tersebut ke sugulang beras nih, sugulang gas ini, kemudian jual seperti orang menjual pada biasanya. Ini dia harus pemerintah turun tangan. Kenapa? Karena ini maslahat orang banyak. Itulah dia para jemaah sekalian secara singkat ya pembahasan dasar tentang jual beli yang diharamkan yang ada kezaliman di dalamnya, yaitu jual beli ihtikar namanya, jual beli nimbun barang ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik ke julukah pengajian ini ya, soalnya jual beli ini ya beratan sekedi ya beratan sekedi pembahasannya ya, tiang khawatir nanti ya agak ini dia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bawi dah paham ini ke ya tentang ihtikar ini ya. Wallahu a'lam. Ya, jelas nih Ustaz? Sudah tidak ada yang antum tanyakan ya? Sila. Bau dah simpen ya, lamun seandainya barang itu ya masih luwe luar ya, lagu lamun ida doang ngepe, tidak ada orang lain punya kecuali pelungguh, sendirian pelungguh yang punya,
Akhirnya orang kesana kemari nyari jagung ini, ada ayamnya yang butuh makan itu atau seterusnya, maka di sini dia ganggu. Ya. Lagu lamunnya masih luwe tempat orang nyari, dia ngumbe-ngumbe, dia simpan balik balenda, dia ngumbe-ngumbe. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okay. Yang ngombe? Ya. Ya. Ya tama pembahasan ini dalam pembahasan apa namanya, jual beli berhadiah ini. Nah, jual beli berhadiah. Ini dibahas oleh para ulama boleh atau tidak yang seperti ini. Wallahu a'lam. Penjelasan para ulama termasuk syekh kita di sini, Syekh Dr. Yusuf bin Abdullah Syubaili, beliau jelaskan tergantung niat dari pembeli. Karena ada sebuah kaidah, ada satu kaidah mengatakan al-ibratu fil uqud bil ma'ani la bil mabani. Dalam masalah akad itu, dalam masalah akad niat ini juga diperhitungkan. Lamun niat dan beli snack itu, lamun niat dan beli barang itu untuk ngejar hadiahnya, padahal belum tentu dapat. Jelas ini? Tidak butuh le barang itu, lagu hadiah itu yang perlu gue kejar. Hadiah itu yang perlu gue kejar. Akhirnya terpaksa dia beli. Ya, terpaksa dia beli. Pas dia buka, darah hadiahnya. Beli dah malik. Pas buka masih doang. Mohon maaf Anda kurang beruntung. Ya. Beli si ketelung buka masih doang. Mohon maaf Anda kurang beruntung. Ini haram hukumnya. Dia jatuh di dalam qimar judi. Dia jatuh dalam qimar judi. Ya. Baik. Jelas ini? Baik. Tetapi kalau seandainya memang dia butuh kepada barang itu, ida butuh le barang tersebut, seandainya tidak ada hadiahnya tetap genda beli karena memang ida butuh, maka ini tidak mengapa. Jelas atau tidak? Baik. Sama seperti jamaah sekalian yang maaf, pernah diadakan tiang kasih saran kepada ada salah seorang jamaah kita. Beliau itu ya pedagang obat-obatan tanaman, ya pedagang obat-obat pertanian, no. Baik. Di sana itu dibuat undian. Saya beli obat harga 500.000, maka dapat kupon undian. Lagu syaratnya harus dan beli obat pira? 500.000, harus dan beli 500.000. Bro, dah mau kupon undian. Apa hadiah kupon undian ini? Ada kulkas, mesin cuci, ya mahal-mahal hadiahnya. Akhirnya duit petani ini jamaah sekalian, banyak petani ini meskipun dia butuh tetap dong beli. Karena yang dia kejar apanya? Kulkasnya. Yang dia kejar itu apa? Mesin cucinya. Sampai subhanallah, ya. Sindik butuh obat ini, dia beli obat tersebut. Maka ini tidak boleh yang seperti ini. Tidak boleh yang seperti ini. Dia masuk dalam pembahasan qimar judi. Karena singarninna judi ini ita nyugulang kepeng ta, sedangkan kita tidak tahu dapat atau tidak. Itu judi. Lamun da mau untung ida, lamun da mau buntung ida. Ini judi. Iya. Ida mau untung, da mau apa? Buntung, itu judi. Baik ini wah nyugulang kepeng 500.000, lagu kulkasno dengan lain mau nyugulang kepeng 500.000, mesin cuci no dengan lain mau. Ya subhanallah. Nah ini. Tetapi kalau dia beli obat tersebut karena butuh, ya memang butuh.
Seandainya pun dek nara undian, tidak ada kupon, tidak ada sama sekali, tapi dia butuh obat itu. Untuk apa? Nyemprot le bangket katanya. Ya arah undian, kendi arah undian tetap saya akan beli, maka ini tidak jadi masalah. Jelas sudah? Ya. Nah, cuman ya memang macam-macam bentuk jual beli orang sekarang ini supaya laris itu. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sila. Ide sendagar. Tidak, tidak. Dia jadi masalah. Mana dia membeli di atas pembelian orang yang dilarang itu, kalau orang tersebut sudah deal, wah sepakat. Wah, ya, wah pada demen, wah pada sepakat, wah. Ya. Cuman misalkan si pembeli itu belum menyerahkan uang, belum misalkan. Oke, wah ita pada sepakat, lagu jemaat tiang sadi ida kepeng nu kah? Jemaat tiang sadi ida bayar nu. Pelunggu dapat kabar dia jualnya 10.000, langsung pelunggu datang, saya beli saja pakai 11.000. Ini yang tidak boleh karena dengan wah sepakat. Ya, lagu lamun seandainya wah jelas-jelas pemilik terong Aceh ini ya nolak, jelas-jelas nolak, kanggo. Pada seperti Nabi SAW melarang melamar di atas lamaran orang. Dia ada kanggo lamar dengan Nina sih wah lamar sih dengan dia ada kanggo. Para ulama mengatakan kecuali kalau perempuan tersebut sudah menolak. Ya. Kalau perempuan itu sudah nolak, mau ida kabar wah tolak si Nina itu, silahkan pelunggu maju. Ya, silahkan pelunggu maju. Sama seperti yang tadi itu. Sudah ditolak sama pemilik terong Aceh itu. Ndek tiang milih, namun 10.000 ndek tiang milih. Akhirnya nggak berani dia penawar si pertama, sila ada maju. Jelas ini? Allah taala alam. Sila. Nggih. Nggih. Baik. Sudah kita sampaikan tadi sebab haramnya jual beli itu berapa? 3. Si pertama ada kezaliman. Si kedua ada ketidakjelasan. Nah, pembahasan Anda ini, pertanyaan Anda ya tama si kedua ini nanti. Ya belum kita bahas tapi tiang akan sampaikan. Masalah jual beli borongan ini ulama kita terbagi 2. Ya beda pendapat ulama. Kalau mazhab Syafi'i mereka mengatakan haram. Mazhab Syafi'i mengatakan haram. Kenapa? Mara ongkada si bro no. Ita untung rugi. Ya. Kadang petani lu si untung, kadang petani lu si rugi. Ya apa karena yang ngukur-ngukur kah tiang beli sepetak ini dengan harga sekian. Ya untung-untungan jadinya. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ada unsur goror. Apa arti goror? Ketidakjelasan. Dikman jelas ini? Tidak jelas ini. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini boleh dengan 2 syarat. Boleh dengan 2 syarat. Dan pendapat si kedua ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syarat si pertama, jual beli tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya memang apa karena kebutuhan manusia untuk melakukannya besar.
Ini syarat pertama. Syarat si kedua, yang ngira-ngira dia itu apa bahasa kita? Yang ngukur dia itu harus ahlinya. Contoh misalkan bawang ini belum dicabut, bawang ini belum dimbot sebangket. Ke tiang beli bawang dah sebangket ini. Datengang ahli yang bisa mengukur, oh ini barang ini kalau bawang ini kalau dicabut, lamun tagita pohonnya kalau kita lihat ininya, kalau dicabut nanti hasilnya sekitar sekian kintal. Pas dicabut jamaah sekalian, arak kurang lebihnya lagu dina jauh. Dina jauh. Maka kalau terkumpul dua syarat ini, Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Boleh. Iya. Karena terkadang jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Allah katakan, sebagian manusia ini sangat hebat dalam urusan dunia. Tatkala menafsirkan ayat ini, kalau tiang tidak khilaf Imam Qatadah, dia mengatakan, si angkun hebatnya sebagian manusia sampai dia tahu berat barang sekedar dengan melihatnya. Aduh, lamun tiang ya sekitar 10 kilo itu katanya. Ya sekedar begitu, 10 kilo. Pas timbang kurang lebih 10 kilo. Si angkun hebatnya. Datang dengan si ahli marah ini, datangkan ahli seperti ini. Baru dia boleh. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak terkumpul dua syarat ini, maka gorornya, ketidakjelasannya terlalu besar. Ya, ketidakjelasannya terlalu besar sehingga mazhab Syafi'i mengatakan haram. Cuman sebagian ulama membolehkan dengan dua syarat tadi, Bapak. Syarat pertama, manusia ya butuh. Syarat si kedua adalah datangan orang ahli yang bisa menerka-nerka ini berapa kira-kira ini. Dan ada orang yang ahli seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bayajulukah pengajian yang endang, maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.